Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertama dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan. Di mana kelompok kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Kristiana, yang kedua ada saya sendiri Ferdi Biantoro, kemudian yang ketiga ada Khairina Widianingrum, dan yang keempat ada Rizwan Rohairi Anwar. Kelompok kami ini akan membahas terkait tentang pergerakan nasional. Apa saja sih yang akan kami bahas kali ini? Yaitu yang pertama ada pengertian dan hakikat dari pergerakan nasional itu sendiri. Kemudian yang kedua ada latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengaruh pendidikan pada masa itu terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Langsung saja ya teman-teman, kita ke pembahasan yang pertama yaitu terkait tentang pengertian dan hakikat dari pergerakan nasional itu sendiri. Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan hakikat pergerakan nasional. Nah, sebelum masuk ke sana nih teman-teman, kita harus tahu nasionalisme itu apa. Nasionalisme adalah sebuah rasa cinta dari seorang individu terhadap negaranya. Nasionalisme sudah banyak berkembang di negara barat di masa masyarakat feodal menuju masyarakat industri. Nah, apabila diurutkan, itu ada revolusi industri terlebih dahulu, kemudian muncul kapitalisme, kemudian muncul liberalisme, muncullah yang saat itu nasionalisme, dan kemudian berakhir kepada kolonialisme. Sendiri sudah sampai kepada negara yang terjajah. Nah, negara yang terjajah salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri pernah dijajah oleh Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia paling lama dan membawa sistem politik kolonial. Dan menurut Suhartono dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional, politik kolonial dibagi menjadi 3, yaitu politik kolonial konservatif, politik kolonial liberal, dan yang terakhir politik etis. Kolonial konservatif pada masa itu menghasilkan kebijakan yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, yaitu kebijakan tanam paksa. Kemudian politik kolonial liberal menghasilkan dan mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870, dan kemudian politik etis mengangkat 3 program utama yaitu irigasi, emigrasi, kemudian edukasi. Nah, dari edukasi ini melahirkan kaum elit terpelajar yang sudah sepatutnya sadar akan nasib bangsanya sendiri. Dari edukasi ini, Belanda mencoba memfasilitasi pendidikan untuk pribumi, dan kita tahu implementasinya seperti apa, dan kemudian melahirkan kaum elit terpelajar yang mulai sadar akan nasib bangsanya sendiri. Gerakan Nasional Indonesia merupakan salah satu rentetan peristiwa sejarah Indonesia yang memiliki periode rentang waktu 40 tahun dimulai dari Budi Utomo didirikan sekitar tahun 1908 hingga tahun 1945, tepatnya pada saat kemerdekaan Indonesia. Sejarah pergerakan nasional sendiri merupakan hasil dari perubahan atau perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan religius yang saling berinteraksi. Kata pergerakan merupakan seluruh aktivitas ataupun aksi yang dilakukan oleh organisasi modern pada masa itu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kemudian disimpulkan bahwa hakikat pergerakan nasional adalah pergerakan yang dilakukan organisasi modern untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari Mbak Widya mengenai pengertian dan hakikat dari pergerakan nasional. Kemudian saya akan membahas terkait latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia, di mana Hindia Belanda pada awal abad periode ke-20 mengalami sebuah perubahan sosial. Hindia Belanda mengalami perkembangan pendidikan yang sangat pesat, sehingga rakyat-rakyat Hindia Belanda ini sudah mulai mengenyam pendidikan. Kemudian pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda saat itu juga mulai meningkat,
Selain itu juga perkembangan teknologi di Hindia Belanda itu sudah mulai modern. Pergerakan nasional di Indonesia ini merupakan salah satu perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana rakyat Indonesia sudah sadar dan mulai berpikir serta mulai bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pergerakan nasional ini di Indonesia memunculkan sebuah organisasi-organisasi modern yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemudian pergerakan nasional di Indonesia sendiri diawali oleh Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Kemudian disusul oleh organisasi-organisasi modern selanjutnya seperti Sarekat Islam dan lain sebagainya. Pergerakan nasional di Indonesia ini didorong oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu akan dijelaskan oleh Mas Rizwan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, adanya kenangan kejayaan di masa lampau. Kenangan kejayaan yang dimaksud adalah kenangan kejayaan kerajaan-kerajaan bangsa Indonesia yang dulunya pernah mengalami masa kejayaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Kemudian adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, sebagai manusia yang terjajah tertindas oleh kekuatan adanya kolonialisme, bangsa Indonesia bersatu untuk melawan penjajahan. Sehingga timbullah pergerakan nasional dalam rangka melawan kolonialisme barat tersebut. Adalah lahirnya golongan terpelajar. Nah, dengan lahirnya golongan terpelajar inilah akan membangkitkan kesadaran mengenai kebangsaan Indonesia dan juga melahirkan tokoh-tokoh yang akan memimpin dan mendirikan organisasi-organisasi modern di Indonesia. Nah, pergerakan nasional melalui organisasi modern ini ternyata terdapat perbedaan antara sebelum abad 19 dengan setelah abad 19. Sebelum abad 19, pergerakan nasional di Indonesia itu lebih bersifat kedaerahan atau lokal, terlalu bergantung pada pemimpin, dan memiliki tujuan yang kurang jelas. Berbeda dengan pergerakan nasional setelah abad ke-19, di mana pergerakannya lebih bersifat nasional, diplomasi, dan juga menggunakan organisasi-organisasi modern. Ada ditetapkannya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Nah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 ini, penduduk Hindia Belanda mendapatkan hak untuk melakukan pemilihan di tingkat lokal. Kemudian juga ada didirikannya Poksad. Nah, dengan adanya Poksad tersebut, penduduk Hindia Belanda dapat mengikuti atau bergabung dengan Poksad, di mana keuntungan yang didapat adalah nanti penduduk akan mendapatkan informasi tentang pemerintah Hindia Belanda. Nah, upaya penduduk untuk masuk ke dalam Poksad tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya pergerakan nasional yang dilakukan secara kooperatif. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai faktor-faktor internal yang dapat mendorong terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang dapat mendorong terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Ada 3 faktor eksternal. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1902. Nah, kemenangan Jepang ini dapat membuka mata dan juga meningkatkan rasa percaya diri semua negara Asia, termasuk Indonesia, di mana negara-negara Asia juga bisa dan mampu untuk mengalahkan negara-negara yang ada di Eropa. Yang kedua adalah masuknya paham-paham baru ke Indonesia. Paham-paham baru ke Indonesia seperti paham-paham nasionalisme, liberalisme, dan pan-islamisme, di mana paham-paham tersebut pada zamannya merupakan suatu idealisme yang terbentuk dari ketidakpuasan suatu masyarakat pada sendi-sendi kehidupan. Paham-paham baru tersebut menjadi salah satu dasar bangkitnya pergerakan nasional Indonesia. Kemudian untuk faktor eksternal yang ketiga adalah adanya gerakan-gerakan nasionalisme di negara lain. Nah, seperti halnya gerakan Turki Muda yang terjadi pada tahun 1896 sampai dengan 1918. Merupakan gerakan yang menanamkan
dan mengembangkan paham-paham nasionalisme di Turki untuk membentuk suatu negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Selain itu juga ada contoh-contoh gerakan di negara lain, contohnya gerakan nasionalisme di negara India, Tiongkok, dan juga Filipina. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Mas Rizwan mengenai faktor-faktor pendorong dari pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Kristiana mengenai pengaruh pendidikan terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pendidikan dalam pergerakan nasional. Pendidikan merupakan suatu program dari politik etis yang dilaksanakan oleh pihak Belanda. Politik etis dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Van de Venter. Politik etis yang digaungkan oleh pihak Belanda ada 3 program, diantaranya ialah program transmigrasi, irigasi, dan juga pendidikan. Politik etis ini merupakan suatu program yang dilakukan untuk tujuan sebagai balas budi. Akan tetapi, sangat berbeda antara pelaksanaan dan juga tujuan awal dari diberlakukannya politik etis tersebut. Adanya pendidikan yang tidak merata. Maksudnya, ialah pendidikan hanya bisa dinikmati kalangan bangsawan, juga dari kalangan kaya atau terhormat saja. Memang, sistem politik etis yang diberlakukan tersebut semata-mata hanya untuk menyejahterakan masyarakat pribumi, akan tetapi hanya untuk mencari keuntungan bagi pihak kolonial Belanda. Setelah meletusnya politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Nusantara atau Indonesia ini sangat memberikan pengaruh yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka lahirlah golongan elit pelajar yang mempelopori adanya gerakan kebangsaan. Akan tetapi, dari program pendidikan itu juga menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat, karena hanya masyarakat dari kalangan atas atau para bangsawan saja yang bisa merasakan pendidikan. Sementara masyarakat yang tidak dapat merasakan bangku pendidikan, akan tetapi mereka sudah dapat membaca, menghitung, dan menulis saja, mereka telah merasa sangat bersyukur. Dengan mengusung pemikiran sekolah-sekolah yang digunakan untuk semua kalangan, maka lahirlah pendidikan ala masyarakat pribumi. Nah, pendidikan tersebut ialah Muhammadiyah, yakni yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Melihat keadaan masyarakat pribumi yang sangat tertindas, para golongan cendekiawan tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berusaha untuk membuat siasat dan cara-cara agar bisa mengangkat derajat masyarakat pribumi. Dengan adanya sistem pendidikan yang dilaksanakan karena politik etis ini, pihak Belanda memberikan pengaruh yang besar bagi pergerakan nasional Indonesia. Dengan para golongan terpelajar tersebut bisa membangkitkan rasa nasionalisme dari masyarakat pribumi dengan cara melalui pengajaran kelas, karena banyak di antara mereka yang menjadi guru. Selain itu, mereka juga melalui tulisan-tulisan pada surat kabar. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya politik etis dari dalam bidang pendidikan ini dapat melahirkan golongan yang terpelajar, kemudian mereka dapat membangkitkan rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri untuk bisa bangkit dan terlepas dari penjajahan, dan mereka akhirnya bisa merasakan dan menikmati kemerdekaan. Terima kasih. Oke, itu tadi ya teman-teman terkait pembahasan dari kelompok kami, kelompok pertama tentang pergerakan nasional. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kemudian dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita. Kemudian jika dalam penyampaian atau pembahasan tadi kami terdapat kesalahan dan kekeliruan, kami memohon maaf. Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.